Anime ini menceritakan Oda Akira yang bekerja sebagai silent assassin. Di atas gedung, seorang assassin sedang mengincar targetnya. Kemudian sang MC Oda Akira, sang silent assassin pun menargetkan hal yang sama dengan orang itu. Orang itu terus menyerang Akira, namun Akira dengan mudah menghindarinya. Orang tersebut langsung menyerang lagi dan pertarungan pun tak terhindarkan. Hingga akhirnya Akira dapat menahan serangannya. Ketika orang itu akan menyerang lagi, Akira dengan sekejap sudah ada di belakangnya. Hingga orang tersebut kalah oleh Akira. Dan akhirnya Akira berhasil menuntaskan misinya. Di sekolah, Akira sedang membaca cerita isekai. Kemudian Tsukasa datang menghampirinya. Kalau dia juga suka membaca cerita tersebut. Tsukasa juga meminta Akira untuk merekomendasikan situs gratis untuk membaca cerita isekai. Di sekolah, Akira tidak populer karena keberadaannya yang tipis, jadi dia jarang dapat perhatian dari orang lain. Bahkan teman sekelasnya juga jarang ada yang mengenalinya. Setelah itu, terdapat lingkaran sihir yang memanggil semua teman sekelas Akira yang terbawa ke dunia lain atau yang kita sebut sebagai isekai. Mereka dipanggil ke sebuah istana. Di sana sang raja menjelaskan kalau mereka berada di dunia yang bernama Morrigan dan mereka berada di kerajaan terbesar ras manusia, yaitu kerajaan Retis. Di dunia ini sekarang sedang mengalami kekacauan yang diakibatkan oleh serangan Raja Iblis, dan yang bisa mengalahkannya adalah pahlawan dari dunia lain. Penasihat kerajaan memberitahu kalau pahlawan hanya ada satu, maka dari itu untuk mengetahui siapa pahlawannya mereka harus memegang bola kristal ini. Kemudian salah seorang pria langsung berlari untuk memegang bola itu. Ketika dipegang, penasihat itu memberitahu untuk mengungkapkan status di dalam hatinya supaya bisa muncul status orang tersebut. Orang itu bernama Daisuke Maki dan pekerjaannya sebagai penjinak hewan. Kemudian Yuki sebagai pembatal kutukan, Tomoya sebagai kesatria, Shiori sebagai penyembuh. Penasihat juga memberitahu lagi kalau kalian bisa melihat status walaupun tanpa memegang bola. Pria yang di samping Akira sebagai penyihir angin. Pria itu juga menanyakan status Akira. Akira menjawabnya sebagai assassin. Namun ada keanehan dalam statusnya dibandingkan dengan status orang lain. Ketika Tsukasa menekan bola kristalnya, ternyata dia adalah pahlawannya. Pria tersebut menyuruh Akira untuk maju karena tinggal sedikit orang lagi. Namun Akira tidak mau karena skill yang off dan statusnya yang abnormal itu tidak mau diketahui banyak orang. Dia pun melihat kalau skill penghilang keberadaannya sudah di level maksimal. Akira pun menggunakan skill itu untuk menghilangkan auranya dari sana. Setelah semuanya selesai dicek, mereka disuruh untuk beristirahat. Di lorong, Akira menemukan sebuah kamera dan Akira curiga kalau mereka diawasi dan sedang menyembunyikan sesuatu. Malam harinya, Akira keluar kamar untuk mencari informasi. Ketika sedang di atas, Akira merasakan sesuatu dan langsung menggunakan skill menghilangnya. Akira mendengar percakapan raja dan anaknya. Raja memerintahkan kepada anaknya supaya anak-anak yang dipanggil tidak datang ke perpustakaan dengan alasan mereka tidak boleh mengetahui tentang dunia ini. Besoknya, ketika mereka sedang sarapan, Akira pun akan menghilangkan skill dan menceritakan kejadian semalam. Namun Tsukasa langsung mengatakan dan mengajak semuanya untuk mengalahkan Raja Iblis dan juga menggunakan kekuatan yang didapatnya untuk menolong orang yang mengalami kesusahan. Mereka semua pun setuju dengan perkataan Tsukasa dan Akira pun tidak jadi mengungkapkannya. Setelah itu mereka semua berkumpul di luar. Kapten Kesatria Kerajaan Taran mengenalkan dirinya. Di sampingnya, Giles sebagai wakil kapten. Mereka dikumpulkan untuk melakukan pelatihan karena mereka belum berpengalaman dalam pertarungan. Dan juga dalam waktu 1 bulan ini mereka harus memasuki labirin. Kira pun memantau mereka dari kejauhan dan langsung pergi untuk mencari informasi lagi. Setelah berpidato, Kapten Saran menyerahkan latihannya kepada Giles. Dan Kapten Saran pun langsung pergi begitu saja dari sana. Ketika Akira sedang berada di taman, Kapten Saran datang dan menyapa Akira. Namun Akira terlihat kebingungan karena dia masih memakai skill penghilang keberadaannya. Kapten Saran pun menjelaskan kalau skillnya masih aktif, tapi dia bisa melihatnya dikarenakan dia mempunyai penglihatan yang unik. Ketika Akira mau menyerang, Kapten Saran langsung mengatakan kalau dia tidak akan mengatakan kepada raja dan juga putri
Akhirnya mereka pun mengobrol di taman. Akira menceritakan kalau dirinya ingin mengunjungi perpustakaan karena dia tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Begitu juga dengan skill dan juga sihir. Namun Kapten Saran pun ingin mengetahui level skill penghilang keberadaannya. Akira menyebutkan kalau skillnya itu berada di level max, namun yang lainnya hanya berada di level 1, dan dia juga tidak mengetahui cara untuk menaikkan levelnya. Kapten Saran mengetahui cara menaikkan level skillnya, dan dia juga memberitahu kalau di perpustakaan tidak ada buku yang sangat berguna. Kemudian Akira menanyakan kepada Kapten Saran caranya untuk bisa pulang, tapi Kapten Saran tidak mengetahui caranya. Tapi dia menyarankan Akira untuk memperkuat dirinya, karena kalau dia mati percuma tidak bisa kembali lagi ke dunia asalnya. Dan Kapten Saran pun akan membantunya untuk menjadi kuat. Dengan syarat, Akira harus menceritakan tentang dunia asalnya kepada Kapten Saran, karena Kapten Saran sebenarnya haus akan pengetahuan. Mereka pun sepakat untuk itu. Setelah itu, Kapten Saran menjelaskan kalau di dunia ini bukan hanya ada manusia dan juga iblis, ada juga ras yang lainnya seperti ras elf dan juga manusia hewan. Akhirnya mereka pun semua berlatih dengan giat. Di dalam ruangan, Giles membicarakan Akira. Kapten Saran pun tertarik karena Akira orangnya itu menarik, dan cerita tentang kampung halamannya sama dengan pahlawan terdahulu yaitu Jepang, dan juga level penghilang keberadaannya sudah berada di level max. Giles langsung kaget karena selama ini belum ada yang mencapai level max kecuali pahlawan terdahulu. Setelah pembicaraan itu, Giles pun keluar. Tidak lama kemudian, Akira masuk sambil membawa buku yang menurutnya mengerikan yang terdapat di perpustakaan. Karena setiap malam dia suka membaca buku di perpustakaan. Buku tersebut merupakan tentang kudeta yang dibuat oleh Kapten Saran sendiri. Namun, dia menyamarkannya sebagai buku resep masakan. Karena raja yang sekarang sudah rusak, dia melanggar hukum di dunianya dengan bayaran yang sangat mahal. Namun, para kesatria tidak bisa begitu saja menggulingkan titah raja, karena semua kesatria di sini punya hutang budi kepada raja. Akira membicarakan setelah dirinya dipanggil, dia masuk ke dalam ruangan raja dan bisa membunuhnya, karena raja tidak mengetahui keberadaannya. Kapten Saran memuji keputusan Akira yang memang harus seperti itu. Walau pekerjaannya sebagai assassin, tapi hindarilah untuk membunuh dan jadilah assassin tanpa membunuh. Akira menanyakan kenapa Kapten Saran sangat peduli terhadapnya. Dia melihat Akira sebagai orang yang menjanjikan, bukan dari statusnya, melainkan ketika dipanggil ke sini. Akira tidak terbawa arus oleh yang lainnya, tetapi mengambil keputusan terbaik menurut Akira sendiri, dan itu hanya bisa dilakukan dengan manusia yang telah melalui banyak ujian. Akira sangat senang menerima pujian dari orang lain, karena sebelumnya belum pernah ada yang melakukan itu, karena hawa keberadaannya yang sangat tipis. Jadi, Akira jarang diperhatikan oleh orang. Kapten Saran juga meminta bantuan untuk mengkudeta secara damai, karena dia telah memuji Akira. Sebulan sudah berlalu sesuai perjanjian mereka yang akan memasuki labirin. Ketika berjalan di tengah keramaian, Akira melihat ada yang sedang memperhatikan, dan dia langsung menghampiri orang tersebut. Dia adalah seorang wanita dan langsung menanyakan kepada Akira, "Apa kamu yang disanjung sebagai pahlawan dan anggotanya? Apa kamu tahu pengorbanan apa yang dilakukan untuk pemanggilan kalian?" Tanyanya sambil marah. Namun, Akira tidak tahu apa-apa mengenai itu, dan wanita itu langsung pergi, dan katanya dia akan bertemu lagi dengan Akira kalau Akira sudah menemukan jawabannya. Karena menurut dia, ini bukan pertemuan yang terakhir. Ketika di labirin, mereka langsung bertarung dengan beberapa monster, dan salah satu dari mereka menekan lagi jebakan, hingga muncul monster baru yang lainnya. Akira pun menanyakan kepada Kapten Saran, "Apa kita harus mensudahi hari ini?" Kapten Saran pun langsung mengeluarkan sihir pedangnya, dan Giles memimpin mereka untuk keluar. Ketika di atas masih terdapat orc lagi. Kemudian Tsukasa teringat dengan bola asap yang diberikan oleh ratu. Bola itu bisa digunakan ketika dalam keadaan darurat. Ketika bola itu dilemparkan, monsternya
malah berubah menjadi Minotaurus. Ketika Giles dan Akira tiba di atas, Giles kaget karena ada Minotaurus di level terendah. Namun, Akira tidak tinggal diam. Akira langsung menyerang. Namun senjatanya patah dan tidak bisa menembus tubuh dari Minotaurus itu. Kemudian Akira menghampiri Tsukasa yang putus asa. Akira meminta pembatal kutukan untuk menyembuhkan Tsukasa. Jika dirapalkan sihirnya, Tsukasa benar terkena kutukan. Akira pun langsung menghampiri Kapten Saran. Mereka pun merencanakan sesuatu. Setelah itu, Akira langsung menghilang dan Kapten Saran langsung menggunakan sihir petir kepada Minotaurus. Akira langsung berada di belakang Minotaurus itu sambil mengaktifkan sihir bayangan.